Ferdy Sambo dinilai hanya memberikan perlawanan ala kadarnya dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Pencabutan gugatan terhadap Jokowi menjadi bukti perlawanan Ferdy Sambo menurun. Hal ini diungkap ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Ferdy Sambo melakukan perlawanan sistematis dan secara total untuk bisa lepas dari tuduhan yang ditimpakan kepadanya atas pembunuhan berencana atas Brigadir J. Secara sistematis dia kembangkan dua strategi perlawanan utama. Pertama, atribusi eksternal, yaitu menyalahkan Yosua atau Brigadir J sebagai biang kerok yang sesungguhnya, yang kemudian dibalas FS dengan melakukan dakwaan pembunuhan berencana. Kedua, ironi viktimisasi, yakni dan PC geser posisi mereka bahwa mereka sejatinya adalah korban-korban yang melakukan pembelaan diri heroikia, kata Reza kepada Warta Kota Live.com Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022. Namun seiring waktu Ferdy Sambo tampaknya sadar bahwa dua strategi di atas akan patah dengan sendirinya. Karena klaim tentang pemerkosaan tidak akan pernah menjadi fakta hukum, justru sebaliknya. Dua strategi di atas malah seolah memasok alasan kepada hakim untuk memberatkan hukuman sekiranya FS nanti divonis bersalah, kata Reza. Mutakhir, kata Reza, dikembangkan strategi ketiga oleh Ferdy Sambo, yaitu diffusion of responsibility, artinya menolak bertanggung jawab sendirian karena toh ada Eliezer di situ. Sebaliknya, seakan siap bertanggung jawab asalkan Eliezer juga dikenakan tanggung jawab yang setara, papar Reza. Tiji tibeh mati bareng, ini strategi yang lebih baik karena Eliezer masih ada sehingga memungkinkan bagi dilakukannya pengujian di ruang sidang, ungkap Reza. Tiji tibeh adalah semboyan perjuangan Pangeran Sambernyawa yang berarti mati siji mati kabeh atau mati satu mati semua. Semboyan ini menunjukkan semangat kebersamaan antara pemimpin dengan kaulanya. Berlanjut, sekarang FS juga berperkara di Petun Kelak. Saya perkirakan FS juga akan mengajukan banding kasasi lebih besar dari dan peninjauan kembali, kata Reza. Ferdy Sambo terkesan sebagai sosok yang gigih. Tapi FS semestinya waspada, bahkan khawatir bahwa total attacking football yang kini dia mainkan justru bisa berdampak kontraproduktif, kata Reza. Kata Reza, hakim akan memahami serangkaian manuver Ferdy Sambo itu sebagai cerminan seorang terdakwa yang tidak menyesali perbuatannya. Ini, sekali lagi, menyediakan justifikasi bagi hakim untuk memperberat sanksi pidana jika FS divonis bersalah, ujar Reza. Kedua, menurut Reza, manuver hukum FS dapat menginspirasi para mantan bawahannya yang tersangkut obstruction of justice. Konkretnya, bisa saja mereka nantinya mengajukan gugatan ganti rugi kepada FS, ganti rugi karena FS dianggap telah merusak bahkan menghancurkan karir mereka selaku personel polisi. Jadi, inilah cara para mantan anak buah FS menghukum langsung bekas atasan mereka, kata Reza. Bayangkan betapa besarnya ganti rugi yang harus FS gelontorkan apabila gugatan perdata dari sekian banyak ex bawahannya itu dikabulkan hakim, ujarnya. Mengutip pernyataan tokoh psikologi bahwa di balik perilaku super perkasa justru ada kerapuhan luar biasa. Sisi lain, saya teringat perkataan tokoh psikologi Alfred Adler, bahwa di balik perilaku yang tampak super perkasa justru ada kerapuhan luar biasa. Jadi, saya mencoba berempati, katanya. Sangat mungkin Ferdy Sambo saat ini sedang tertekan batinnya. Tidak tertutup kemungkinan, walau terlihat pantang menyerah dengan melakukan perlawanan total, FS ini sedang sangat tertekan batinnya, ujarnya. Dengan asumsi seperti itu, saya ingin mewanti-wanti teman-teman di kepolisian agar menjaga FS sebaik-baiknya. Jangan sampai dia melakukan tindakan fatal terhadap dirinya sendiri. Jangan lupa, berdasarkan penelitian prevalensi orang yang mengakhiri hidup sendiri atau bunuh diri secara persentase di kepolisian lebih tinggi dibanding masyarakat umum, papar Reza. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.